Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang penjumlahan vektor. Jika pada bagian pertama, alhamdulillah telah kita pahami bagaimana menjumlahkan vektor secara poligon. Maka pada pembahasan kita yang kedua ini adalah bagaimana menjumlahkan vektor secara paralelogram. Paralelogram lebih dikenal dengan nama jajaran genjang. Meski bisa untuk menjumlahkan banyak vektor, namun sebenarnya metode ini efektif jika kita hanya menjumlahkan dua buah vektor yang membentuk sudut. Kita akan gabungkan pembahasan penjumlahan vektor metode paralelogram ini secara grafis dan juga matematisnya. Untuk lebih mudah memahami, kita perhatikan saja contoh-contoh soal berikut. Yang pertama, suatu gaya F1 sama dengan 5 Newton dikenakan pada sebuah balok dengan arah ke timur. Gaya kedua F2 sama dengan 4 Newton dikenakan pada benda atau balok dengan membentuk sudut 30 derajat dari timur. Gambarkanlah resultan gaya yang bekerja pada balok menggunakan metode jajaran genjang untuk R sama dengan F1 ditambah F2. Pertama, kita gambar vektor F1 terlebih dahulu dengan menggunakan skala 1 cm sama dengan 1 Newton. Ini adalah vektor F1 sepanjang 5 cm. Kemudian kita lanjutkan dengan vektor F2. Jika kita menggunakan cara poligon seperti pada pembahasan video sebelumnya, kita letakkan vektor kedua ini pada ujung vektor pertama. Akan tetapi pada penyelesaian cara paralelogram ini, pangkal vektor kedua kita letakkan pada pangkal vektor pertama juga. Jadi, pangkal kedua vektor akan berimpit. Ini adalah vektor F2 sepanjang 4 cm. Karena 1 cm mewakili 1 Newton. Bentuk sudut 30 derajat dari timur. Selanjutnya kita lengkapi diagram tersebut menjadi paralelogram atau jajaran genjang. Buat garis sepanjang F1 dari ujung F2. Kemudian buat garis sepanjang vektor F2 dimulai dari ujung F1. Buat garis diagonal dari paralelogram tersebut. Nah, panjang diagonal ini adalah resultan kedua vektor tersebut. Dengan menggunakan mistar, dapat kita ukur panjang resultan kedua vektor tersebut. Dan didapatkan nilai resultannya, yaitu untuk R sama dengan F1 tambah F2 sama dengan 8,7 cm. Karena 1 cm mewakili 1 Newton, maka 8,7 cm setara dengan 8,7 Newton. Kemudian dengan menggunakan busur derajat, kita dapat menghitung besarnya sudut resultan terhadap vektor F1. Penyelesaian vektor secara paralelogram juga dapat dihitung secara matematis. Seperti contoh berikut ini. Dua buah vektor F1 dengan arah ke timur dan F2 membentuk sudut theta dari timur. Tentukanlah nilai R sama dengan F1 ditambah F2. Kita buat diagram vektor tersebut dan selesaikan secara paralelogram. Pertama, vektor F1 dengan arah ke timur.
Kemudian vektor F2 dengan sudut theta dari timur. Ingat, untuk menentukan resultan vektor secara program, pangkal vektor kedua harus berimpit. Seperti ini. Kemudian kita buat proyeksi vektor F1 dan pangkalnya letakkan di ujung vektor F2. Selanjutnya buat proyeksi vektor F2 dan letakkan pangkalnya di ujung vektor F1. Nah, resultan adalah garis diagonal dari paralelogram tersebut yang ditarik dari pangkal kedua vektor hingga ujung proyeksi kedua vektor. Secara matematis, nilai resultan vektor dapat dihitung dengan persamaan kosinus untuk segitiga. Untuk R sama dengan F1 ditambah F2, maka berlaku R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 dikali cos theta. F1 adalah besarnya vektor pertama, F2 adalah besarnya vektor kedua, dan theta adalah sudut apit kedua vektor tersebut. Arah resultan vektor dapat ditentukan dengan persamaan perbandingan sinus untuk segitiga. Jika sudut antara resultan vektor dengan F1 adalah alfa dan sudut antara vektor resultan dengan vektor F2 adalah beta, maka berlaku F1 per sinus beta sama dengan F2 per sinus alfa sama dengan R per sinus theta. Bagaimana untuk selisih kedua vektor? Sisi kedua vektor sebenarnya sama prinsipnya dengan penjumlahan, hanya saja satu vektor dinegatifkan. Kita ambil contoh sebelumnya. Dua buah vektor F1 dengan arah ke timur dan F2 untuk sudut theta dari timur. Tentukanlah nilai R sama dengan F1 dikurang F2. Kita gambar terlebih dahulu kedua vektor tersebut dengan pangkal kedua vektor berimpit. Ini adalah vektor F1. Ini adalah vektor F2 dengan bentuk sudut theta. Karena yang diminta adalah vektor F1 dikurang F2, maka vektor F2 kita negatifkan dengan cara membalikkan arahnya. Ini vektor F2 akan kita balikkan arahnya menjadi seperti ini. Kita telah memiliki dua buah vektor yang akan kita selesaikan secara paralelogram. Buat proyeksi masing-masing vektor dan letakkan sesuai dengan posisinya agar membentuk jajaran genjang. Tarik garis diagonal jajaran genjang tersebut untuk mendapatkan vektor resultannya. Untuk matematisnya, kita tuliskan kembali persamaan resultan untuk penambahan vektor, yaitu R sama dengan F1 tambah F2, atau sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 dikali F2 cos theta. Karena yang diminta adalah F1 kurang F2, maka di sini F2 kita ubah pada persamaan ini menjadi min F2, sehingga persamaannya menjadi F1 kuadrat ditambah min F2 dikuadratkan ditambah 2 kali F1 dikali min F2 dikali cos theta sama dengan F1 kuadrat. Ingat, min F2 dikuadratkan nilainya sama dengan F2 kuadrat. Sedangkan 2 F1 dikali min F2 cos theta menjadi minus 2 F1 F2 cos theta. Ini adalah persamaan untuk menghitung resultan selisih atau resultan dua buah vektor yang dikurangkan. Untuk arah resultan, kita tetap menggunakan persamaan perbandingan sinus,
yaitu F1 per sinus beta sama dengan F2 per sinus alfa sama dengan R per sinus theta. Kita perhatikan contoh soal kedua pada video ini. Dua buah vektor F1 sama dengan 8 Newton dengan arah ke timur dan F2 sama dengan 6 Newton ke arah utara. Tentukanlah nilai dan arah R sama dengan F1 ditambah F2. Pertama, kita buat sketsa kedua vektor tersebut. Karena vektornya hanya 2, maka kita selesaikan secara paralelogram. Ini adalah vektor F1, arahnya ke timur. Dan ini vektor F2, 6 Newton, arahnya ke utara. Untuk memudahkan, karena kecil nilainya, kita buat skala 1 Newton sama dengan 1 kotak. Sehingga F1 sama dengan 8 kotak, karena nilainya 8 Newton. Dan F2 sama dengan 6 kotak, karena nilainya 6 Newton ke arah utara. Sudut kedua vektor theta adalah 90 derajat karena kedua vektor tersebut tegak lurus. Jika angka yang diketahui ini kita masukkan ke persamaan resultan vektor, yaitu R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos theta, maka didapatkan R sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 2 dikali 8 kali 6 cos 90 derajat. Cos 90 derajat bernilai sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi akar dari 64 ditambah 36 ditambah 2 kali 8 dikali 6 kali 0. Ini nilainya sama dengan 0, sama dengan akar 100, sama dengan 10 Newton. Untuk menentukan arah resultan, terlebih dahulu kita selesaikan penggambaran paralelogramnya. Buat proyeksi masing-masing vektor, kemudian tarik garis diagonal untuk mendapatkan panjang resultan. Proyeksi vektor F1, proyeksi vektor F2, resultannya. Tetapkan mana yang sudut alfa dan yang beta. Ini kita misalkan sudut alfanya. Ini kita misalkan sudut betanya. Gunakan persamaan perbandingan sinus. F1 per sinus beta. F1 per sinus beta sama dengan F2 per sinus alfa sama dengan R per sinus theta. Kita ambil dua ruas saja. Karena kita akan menghitung alfa dahulu, maka yang kita ambil adalah F2 per sinus alfa sama dengan R per sinus theta. Karena dari keenam variabel ini yang ditanya adalah alfa, F2, R, dan theta diketahui dan beta belum diketahui. Kita masukkan angka yang diketahui, yaitu 6 per sinus alfa sama dengan 10 per sinus 90. Nilai sinus 90 sama dengan 1. Maka diperoleh sinus alfa sama dengan 0,6. Dari yang kita ketahui, sinus alfa yang 0,6 itu, maka akan didapatkan alfanya bernilai 37 derajat. Dari sini kita dapat tentukan bahwa resultan kedua vektor tersebut adalah 10 Newton dengan arah 37 derajat terhadap vektor F1. Karena F1 ke timur, bisa kita katakan resultan vektor adalah 10 Newton dengan arah 37 derajat dari timur. Karena F1 arahnya ke timur. Bagaimana dengan arah resultan terhadap vektor F2? Tentunya kita tinggal mengurangkan saja 60 derajat dikurangi 37, yaitu 53 derajat. Maka kita dapat juga menyatakan bahwa resultan vektor adalah 10 Newton dengan arah 53 derajat dari utara ke timur.
Contoh soal yang ketiga. Dua buah vektor F1 sama dengan 8 Newton dengan arah ke timur dan F2 sama dengan 6 Newton membentuk sudut 60 derajat dari arah timur. Tentukanlah nilai resultan untuk R sama dengan F1 dikurang F2. Mirip dengan contoh sebelumnya sehingga dapat kita buat yang diketahuinya adalah F1 sama dengan 8 Newton ke timur. F2 sama dengan 6 Newton, 60 derajat dari arah timur. Kita buat sketsanya. Ini untuk F1. Ini untuk F2. Sudutnya 60 derajat dari timur. Persamaan yang kita gunakan yaitu tetap persamaan resultan vektor. R sama dengan F1 ditambah F2. Ini adalah persamaan jika dia penjumlahan. R sama dengan F1 tambah F2. Karena selisih vektor, maka persamaannya menjadi, kita bisa membedakan persamaan yang di atas adalah untuk penjumlahan, persamaan yang di bawah untuk pengurangan. Bedanya hanya di tanda tambah untuk di atas dan kurang untuk di bawah. Kita masukkan nilai yang diketahui ke dalam persamaan ini. R sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 2 kali 8 kali 6 cos 60. Kita ketahui dari persamaan trigonometri bahwa cos 60 bernilai setengah. Jadi persamaannya akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 2 kali 8 kali 6 kali setengah sama dengan akar 52 atau sama dengan akar 4 dikali 13. Kita rasionalkan menjadi 2 akar 13 Newton. Ini adalah besar atau nilai resultan untuk R sama dengan F1 dikurang F2. Kalau kita perhatikan, penyelesaian soal ini hanya berdasarkan persamaan matematis saja tanpa menggambarkan penjumlahan vektornya. Contoh soal keempat, dua buah vektor kecepatan besarnya sama yaitu 5 meter per sekon. Tentukanlah sudut api terkecil kedua vektor tersebut jika resultan kecepatannya adalah 3 akar 10 meter per detik. Diketahui V1 sama dengan V2 sama dengan 5 meter per sekon. Resultannya sama dengan 3 akar 10. Yang ditanya adalah tetanya. Kita buat persamaan penjumlahan vektor. Karena yang diketahui adalah vektor kecepatan, bukan vektor gaya, maka nilai F-nya yang menunjukkan vektor gaya kita rubah dengan simbol V yang menunjukkan vektor kecepatan. Kita masukkan angka yang diketahui dalam soal. Resultannya 3 akar 10. V1 sama dengan 5. V2 sama dengan 5 juga. Dan theta yang akan kita cari. Jika kita temukan persamaan berbentuk seperti ini, cara termudahnya adalah kedua ruasnya kita kuadratkan. Ruas kiri dan ruas kanan. 3 akar 10 jika dikuadratkan menjadi 3 kuadrat dikali 10 sehingga menjadi 9 dikali 10. Begitu juga akar di dalam ini jika dikuadratkan menjadi seperti ini dan akarnya hilang karena akar kuadrat sama dengan 1. Jika kita selesaikan, maka persamaannya menjadi 90 sama dengan 50. 25 ditambah 25 ditambah 2 dikali 25 cos theta. Atau yang 50 ini kita pindah ruaskan sehingga menjadi 90 dikurang 50 sama dengan 2 kali 25 adalah 50. Kemudian kita kalikan dengan nilai cos theta.
Maka didapatkan 40 sama dengan 50 cos theta, atau cos theta sama dengan 4/5 atau sama dengan 0,8. Dari tabel trigonometri kita dapatkan nilai theta yang bernilai 0,8 adalah 37 derajat. Jadi jawabannya untuk soal ini, sudut aperture kecil antara kedua vektor adalah 37 derajat. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang penjumlahan vektor secara paralelogram. Mudah-mudahan kita bisa memahami bagaimana menggambarkan dan juga menghitungnya secara matematis. Dengan demikian, kita telah mempelajari dua buah cara penjumlahan vektor, yaitu secara poligon pada pertemuan pertama dan secara paralelogram atau jajaran genjang pada pertemuan kedua ini. Pelajari dan pahami setiap langkah-langkahnya. Berlatihlah dengan mengerjakan soal-soal yang ada. Insya Allah kita akan dimudahkan. Diskusikan jika ada permasalahan. Akan ada benih-benih kebaikan dan keberkahan pada setiap upaya keras kita dalam menuntut ilmu. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain atau selanjutnya. Dan hanya kepada Rabb-Mulah engkau berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.